Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Sungguh, kita berada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang codoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi para pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan para muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Anak-anak yang terkasih, Romo punya sebuah lagu. Mau? Lagunya saya pikir kalian sudah bisa. Judulnya Aku Diberkati. Ada yang sudah tahu? Belum tahu semua ya? Baik, Romo coba ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Mulai ingat? Ya, kita coba ya, kita coba lagunya. Saya pikir anak-anak di sini mempunyai suara yang bagus, maka silakan bernyanyi dengan baik dan keras. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Sekarang pakai gerakan meskipun duduk ya. Jadi aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek itu gimana ya? Kakek-kakek gini aja, kacamataan ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante itu gini ya. Nanti tante-tante kayaknya
tante. Ya, tante sukanya maca ya. Tante. Om itu gini ya. Om. Wah, ya. Om. Lalu pemudanya berarti pemudanya itu bagaimana gerakannya enaknya? Pemudinya ya gitu ya. Semua diberkati Tuhan. Bisa semua? Ya. Ayo pelan-pelan. 3, 2, 1. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om. Ya, pintar. Pemudinya, semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk semua. Ternyata pintar semuanya nyanyi ya. Jadi pesannya Romo, kalau ada waktu menyanyi di sekolah, bernyanyilah dengan keras. Anak-anak yang terkasih, dari lagu itu, siapa yang merasa diberkati? Semua. Betul sekali. Tidak terkecuali yang angkat tangan adalah anak-anak, ada bapak ibu guru yang mewakili tante-tante dan om-om, ya kan? Kalau kita manggil mereka sebagai saudara, tante-tante, om-om gitu ya. Pemudanya siapa? Oh, Romo ya. Romo pemudanya, karena Romo tidak menikah ya. Romo pemudinya siapa ini? Ada ibu guru yang belum menikah? Selama belum menikah berarti bukan tante-tante ya. Lalu ada kakek nenek, oh di belakang ada neneknya, oh nenek Bu Valen, kepala sekolah. Iya ya, ternyata benar, kita semua mulai dari anak-anak sampai kakek nenek itu diberkati oleh Tuhan. Dan apa bentuknya diberkati oleh Tuhan? Yaitu ketika kita masih mengalami hidup, kita masih boleh bernafas hingga saat ini. Maka anak-anak yang terkasih, kalau kita masih diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan itu sungguh ada dalam pengalaman hidup kita sekalian. Dan anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan misa hari Natal, meskipun sudah jauh dari tanggal 25, adalah pertama-tama kita merayakan bagaimana Allah yang sungguh ada dan sekarang hadir dalam kehidupan kita secara nyata dalam bayi Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, tentu bagaimana harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu sama seperti kalau kita menyambut anggota keluarga yang baru lahir. Siapa yang di sini punya adik? Oh, punya adik berarti di sini anak pertama semua ya? Siapa yang anak kedua? Anak yang kedua ini punya adik enggak? Ya. Apa yang dirasakan
Sudah turun tangannya ya. Apa yang kalian rasakan kalau ada adik yang baru lahir? Gembira kan? Ya, sama. Yesus yang lahir di bayi itu, contoh bayi itu, harus kita sambut dengan sukaria. Karena apa? Bayi nanti yang lahir ini akan menjadi besar dan akan menyelamatkan manusia dari dosa. Romo ketika melihat bayi Tuhan Yesus di sini agak sedikit berpikir dan sedikit tertawa anak-anak. Kenapa? Ini Romo lihat, wah ini bayi Yesus ini dibuat pada umur berapa ya? Berapa bulan ya? Kalau ibu-ibu yang pernah melahirkan bayi, betul enggak? Bayi itu lahir itu sudah punya rambut atau belum ya? Sudah ya. Tapi rambutnya apa sudah seketel ini? Belum ya. Berarti ini kira-kira bayinya Tuhan Yesus sesudah berapa minggu gitu baru dibuat ya, dipahat ya. Tapi bukan itu masalahnya ya. Tetapi bagaimana Yesus yang lahir ini akan membawa damai bagi kita. Sama seperti bacaan Injil hari ini, ternyata kehadiran Yesus memberikan ketentraman, damai bagi tuan rumah yang kehabisan anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur, dan inilah bagaimana Yesus hadir secara nyata untuk menenteramkan hati manusia. Dan anak-anak yang terkasih, bagaimanakah kita harus membawa pesan Natal ini ke rumah kita masing-masing, ke rumah kalian masing-masing? Prinsipnya adalah kalau Tuhan Yesus datang membawa sukacita, maka kalian juga diajak untuk pulang membawa sukacita bagi keluarga kalian masing-masing. Contohnya bagaimana Romo? Romo akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua dan adik kakaknya. Ya, tidak menyakiti hati orang tua, adik atau kakaknya. Yang kedua, membantu orang tua secara sungguh-sungguh. Romo punya cerita ketika di sekolah Bapak Ibu guru meminta bukti bahwa muridnya itu membantu orang tuanya, maka ditampilkanlah foto seorang anak laki-laki yang sedang mencuci piring. Ternyata itu hanyalah gimmick, hanyalah sebuah foto saja, tetapi setelah itu ya sudah tidak mencuci piring lagi. Nah, contoh yang demikian inilah anak-anak yang kalian harus bawa dalam keluarga. Buat orang tua kalian bangga kepada kalian. Dan itulah bagaimana kalian menghadirkan Yesus yang bangkit. Semoga dengan misa Natal hari ini kita semakin menjadi anak-anak Tuhan dengan berlaku baik kepada orang tua, kepada teman, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.